Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berhenti bagi setiap kami. Memohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti cinta kasih-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Pimpin setiap kami ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memelihara setiap kita untuk bersama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih bersyukur kita juga akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Secara pribadi saya sangat bersyukur begitu ya. Saya sangat senang bahwa setiap kita masih diingatkan untuk menguduskan hari Sabat. Masih diingatkan akan hari di mana Tuhan sediakan bagi saya dan juga saudara untuk beristirahat sejenak, beristirahat dari riuhnya dunia ini, untuk datang mendengar sabda Tuhan. Nah saudara, sesuai dengan tema bulanan kita saat ini ialah hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara, bagaimana caranya untuk kita mewujudkan tema ini dalam kehidupan kita? Seperti yang kita ketahui bahwa Allah telah memberikan perintah-Nya, atau yang akrab kita dengar dengan sebutan 10 perintah Allah. Dari 10 perintah yang kita ketahui, saya akan mencoba menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan berfokus pada perintah yang keempat. Kita bisa melihat itu di ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Nah, saudara, tidak jarang kita semua di sini pasti, atau bahkan diri kita sendiri melihat banyak orang-orang di luar sana yang bekerja keras dengan luar biasa. Entah itu untuk menghidupi keluarganya, atau anak-anaknya, atau bahkan dirinya sendiri, yang hanya sekedar untuk menyenangkan diri sendiri. Namun, di tengah-tengah kesibukan mereka, masih banyak yang lupa untuk beristirahat. Mereka terlalu terobsesi dengan pekerjaan, dengan aktivitas yang mereka lakukan. Sehingga kita tahu bahwa istirahat yang tidak cukup mengakibatkan tubuh menjadi tidak sehat. Tubuh menjadi jatuh sakit. Saudara, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah saudara juga seperti orang-orang yang terobsesi dengan pekerjaannya, dengan kesibukannya yang sampai lupa bahwa aku perlu istirahat sejenak. Aku perlu untuk datang kepada Tuhan. Aku perlu menyiapkan waktu untuk Tuhan. Mari bersama kita membuka ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai 11 saya akan membacakan bagi kita semua. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, kita dapat melihat ya, bahwa Allah ini memberikan perintahnya kepada Musa yang lalu disampaikan kepada bangsa Israel untuk mengingat serta menguduskan hari Sabat. Dalam bahasa Yunani sendiri, Sabat ini disebut Sabaton, yang berarti perhentian. Saudara, bagaimana kita memahami perhentian yang dimaksudkan Tuhan untuk kita semua? Poin pertama saya beri, Allah ingin agar kita menyiapkan waktu untuk Dia. Allah ingin agar kita menyiapkan waktu untuk Dia. Nah, sebelumnya kita perlu tahu, apa sih yang dimaksud ingatlah dan kuduskanlah? Kalau kita melihat dalam kamus KBBI, kata ingat itu berarti berada dalam pikiran,
suatu hal yang tidak akan kita lupa. Biasanya seperti itu. Misalkan, oh, tanggal 27 itu adalah ulang tahun saya. Tanggal atau hari ini adalah kegiatan ini. Jadi kita nggak akan lupa. Gitu. Ada di dalam pikiran. Sedangkan kuduskanlah, kalau kita lihat dalam KBBI, untuk kudus sendiri itu berarti suci atau murni. Tetapi karena yang digunakan ini adalah kata perintah, yaitu kuduskanlah, maka hal ini berarti menganggap suci atau menyucikan. Sucikanlah. Allah sendiri memberikan perintahnya untuk mengingat serta menguduskan hari Sabat, hari perhentian. Kesibukan kita akan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan menjadi salah satu alasan kenapa kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Seperti yang saya bilang di awal bahwa banyak orang di luar sana yang bekerja keras, entah itu bagi keluarganya, anak-anaknya, atau dirinya sendiri. Ya secara manusia itu fine-fine aja, atau Tuhan pun juga bakal menganggap ya oke lah, itu fine-fine aja begitu. Nggak ada yang salah kalau untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun saudara, sesibuk itukah kita sampai kita melupakan Tuhan? Sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan? Apakah sesibuk itu? Nah saudara, dalam suatu hubungan, entah itu dalam keluarga, pasangan, teman, sahabat, atau apapun itu, siapapun itu, komunikasi menjadi hal yang terpenting untuk tetap terjalinnya relasi yang harmonis. Ketika kita memberikan kabar tentang diri kita kepada seseorang, keluarga, pasangan, teman, atau sahabat kita, tentunya orang yang diberi kabar itu akan merasa, oh, saya penting begitu. Oh, saya dianggap ada dalam kehidupannya karena saya dikabari. Berarti saya penting begitu. Saya dianggap ada oleh dia. Nah, saudara, hal yang sama Allah juga inginkan supaya umatnya datang kepada dia. Allah ingin agar bangsa Israel bergantung kepadanya. Artinya apa? Mereka menyadari bahwa mereka ini tidak bisa hidup tanpa Allah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Itu yang Allah inginkan. Saudara, ketika kita melihat orang-orang di luar sana, atau mungkin ada di antara kita, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang begitu kita kasihi, begitu kita cintai, tentu dalam diri kita ini seakan-akan mengatakan, bagaimana kehidupan saya tanpa dia? Aduh Tuhan, saya gak bisa tanpa dia. Kenapa Tuhan ambil dia? Saudara, kita merasakan kehilangan yang begitu hebat. Karena kita merasa bahwa orang yang mensupport hidup kita pergi. Dan kita merasa bahwa kita gak bisa apa-apa tanpa dia. Saudara, saya mencoba menggirkannya bahwa inilah yang Allah inginkan. Allah mau supaya kita pun juga, bangsa Israel juga, memiliki perasaan yang sama. Perasaan bergantung kepada Allah. Allah ingin supaya semua umatnya merasa bahwa aku membutuhkan Tuhan. Aku tidak bisa berjalan sendiri. Setiap kita di tempat ini, saya percaya, membawa kesibukannya masing-masing. Terlihat duduk tenang begitu ya, mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya percaya dalam kepala kita itu banyak sekali memikirkan hal-hal di luar sana. Kita memikirkan bagaimana dengan hal ini, bagaimana dengan hal itu, bagaimana yang sana, bagaimana yang ini. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang memikirkan bagaimana di masa depan. Banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Bahkan bisa dikatakan, aduh Tuhan, sudah hampir stres. Ketika tugas satu belum selesai, tiba-tiba muncul tugas-tugas, problem yang lain mulai berdatangan. Kita seolah-olah menyambutnya dengan senyum begitu ya, seakan-akan semangat. Tapi sebenarnya tidak begitu ya. Kita merasa capek. Namun saudara, sadarkah di tengah kesibukan kita ternyata masih sempat untuk melakukan hal yang sebenarnya itu juga membuang-buang waktu begitu. Misalkan main handphone.
Ya, itu adalah contoh yang paling sering kita lihat, bahkan diri kita sendiri juga pasti melakukan hal yang sama begitu. Main handphone, scroll TikTok gitu sana sini, main game dan lainnya. Ya, memang secara psikologis ini tidaklah salah ketika kita mencoba untuk melakukan kegiatan lain begitu ya. Main handphone setelah kerja tugas begitu. Tapi saudara, kalau kelamaan bagaimana? Kalau lewat batas bagaimana? Apakah itu wajar? Saya ingat sekali ya saudara, waktu saya masih di asrama begitu. Jadi kami itu selalu ada yang namanya belajar malam. Yang ya kita tahu lah ya saudara, kalau namanya belajar malam berarti yang dilakukan adalah belajar begitu ya. Harusnya seperti itu. Tapi waktu itu dalam benak saya gitu ya, dengan aktivitas yang sudah saya atur, oke, jam segini saya akan melakukan ini, menit ini saya akan belajar ini, menit ini saya akan mengerjakan ini. Sudah tersusun rapi. Tapi saudara, langkah apa yang saya ambil? Langkah pertama yang saya ambil adalah main handphone sejenak. Kenapa? Karena saya pikir, oh main handphone sejenak, setelah itu saya akan fokus untuk mengerjakan tugas. Oke, saya ambil waktu 10 menit untuk main handphone. Saya sudah atur itu 10 menit. Berjalan saya main handphone terus. Dan tibalah 10 menit berlalu. Apa yang saya lakukan? Ya, betul ya, saya berhenti sejenak. Lihat jam. Masih bisa. Tambah 5 menit lagi. Oke, saya tambah 5 menit lagi main handphonenya saudara. Saya main handphone terus scroll. Jam berlalu, menit berlalu. Saudara, tidak disadari setengah jam sudah saya lewati begitu ya. Tapi saya tidak kunjung sadar. Saya tetap main terus, main. Menit-menit terakhir setengah jam sebelum berakhirnya jam belajar malam, saya baru mengerjakan tugas saya. Kurang lebih 1,5 jam saya menghabiskan waktu untuk main handphone. Yang tadinya dimana saya itu hanya menyempatkan waktu 10 menit. Tapi ternyata berjalan 1,5 jam. Saudara, kadang kita tuh mengeluh dengan alasan-alasan seperti ini. Kita mengatakan bahwa, aduh Tuhan, saya nggak punya waktu, saya terlalu sibuk, saya banyak tugas begitu. Padahal memang dari kita sendiri yang kurang bisa untuk mengatur waktu. Dan memang tidak punya kesadaran untuk datang kepada Tuhan. Makanya, ya waktu berjalan pun kita nggak sadar begitu. Nah saudara, pertanyaannya ialah, bagaimana bisa dikatakan kita ini sebagai tubuh Kristus kalau kita saja nggak punya waktu untuk Tuhan? Saudara, Allah ingin kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Dia, milik Allah. Saudara, kita tahu Allah ini memberikan perintahnya setelah bangsa Israel telah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Alasan kenapa Allah memberikan perintahnya terutama pada ayat yang kita bahas hari ini, yaitu di ayat 8 sampai 11. Kalau kita melihat, Allah itu ingin memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Dialah yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Oleh karena itu bangsa Israel berada dalam tanggung jawab Tuhan, milik Tuhan. Tapi saudara, ini bukan berarti pada saat mereka dalam tanah perbudakan itu bukan miliknya Tuhan, bukan seperti itu ya. Namun di sini lebih menekankan bagaimana mereka harus sadar bahwa hidup mereka ada di dalam Allah yang telah membawa mereka untuk keluar dari tanah perbudakan. Oleh karena itu, Allah di sini sangat berperan besar dalam kelanjutan hidup bangsa Israel. Kita bisa melihat ketika dalam perjalanan bangsa Israel ini bersungut-sungut karena tidak ada makanan, Allah mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Allah memberikan mana yang begitu melimpah. Lalu kita juga melihat ternyata bangsa Israel pun juga mengeluh begitu, bahwa tidak ada air,
mereka kehausan. Saudara, apa yang dilakukan Allah? Lagi-lagi Allah berbelas kasihan. Allah memberikan mereka air yang begitu segar. Saudara, bukankah ini menunjukkan bahwa hidup mereka ini ada di dalam Tuhan? Dan kepedulian Tuhan menunjukkan adanya hubungan yang begitu dekat. Saudara, kita sering melihat perjuangan orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Ada banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk membesarkan anak-anaknya. Saya teringat ya saudara, papa saya ini adalah, saya menganggap bahwa papa saya ini adalah papa yang luar biasa. Kenapa saudara? Papa saya ini adalah pekerja keras. Dia bisa melakukan pekerjaan apapun untuk menghidupi keluarganya. Waktu itu papa saya bekerja sebagai penjual ikan. Saudara, saya menyaksikan dengan mata saya sendiri begitu ya. Jam 3 subuh papa saya sudah bangun untuk siap-siap berangkat jam 4 ke pasar untuk menjual ikan. Saudara, saya merenungkan ya, kok bisa ya papa saya begitu luar biasa memberi dirinya untuk bekerja keras menghidupi kami, anak-anaknya, istrinya. Saudara, saya berpikir cinta seorang ayah itu begitu luar biasa. Orang tua akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saudara, kita memang tidak lagi merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Namun, penggenapan itu telah terjadi di dalam diri Yesus Kristus yang berlaku sampai sekarang. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menjadi satu tanda bagi kita semua bahwa kita ini bukanlah diri kita lagi. Bukan diri kita sendiri. Artinya apa? Hidup ini tidak lagi berpusatkan pada diri kita. Kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Allah. Perbuatan kita, perilaku kita, hidup kita adalah untuk Allah. Adalah untuk menyenangkan Tuhan. Kita berfokus untuk mengenal Allah lebih dekat. Nah, namun saudara, pertanyaannya ialah, maukah kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Allah? Perilaku kita, apa yang kita lakukan, menunjukkan kita hidup di dalam siapa. Saudara, firman Tuhan juga hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah ingin kita menyadari kalau kehidupan kita ini bukan saja tentang bekerja, melainkan beristirahat. Perjuangan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir bukanlah hal yang mudah. Bagaimana mereka harus melewati banyak tantangan. Bahkan kita juga tahu bahwa bangsa Israel itu dulu tidak diizinkan untuk pergi menyembah Allah. Kesusahan luar biasa mereka alami, saudara. Mereka hanya bisa melakukan pekerjaan yang dimana itu dilakukan secara paksa, bahkan dengan cara yang sangat-sangat tragis dan juga sangat kejam. Perlakuan yang tidak diinginkan namun harus terjadi, dan mau tidak mau mereka harus melakukan hal itu. Kalau mereka tidak melakukan, maka akan lebih sakit lagi yang akan mereka rasakan. Namun saudara, kita tahu bahwa Allah berdaulat akan segalanya, sehingga memampukan bangsa Israel ini untuk keluar dari tanah perbudakan melalui hambanya, yaitu Musa. Saudara, jika dipikir-pikir kembali ya, hadirnya Musa itu adalah suatu hal yang mustahil begitu. Bagaimana bisa terjadi Musa hadir di waktu yang bersamaan di mana bangsa Israel itu sedang mengalami siksaan begitu. Mereka sedang
diserang dan dibuat untuk kerja paksa. Dan Musa datang sebagai Allah Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Saudara, bukankah itu kuasa Tuhan? Tuhan membuatnya menjadi nyata dan kemuliaannya nyata di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh karena itu, ayat ini sangat bersangkutan dengan pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan, di mana yang tadinya mereka ini bekerja dengan begitu keras oleh karena kondisi dan paksaan, dan setelah itu mereka pun bebas dari perbudakan yang mereka alami. Pada perintah yang keempat ini berbicara soal perhentian. Dari penciptaan itu, Tuhan menciptakan, Tuhan berhenti. Selanjutnya, keluaran, di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, agar mereka dapat beristirahat. Beristirahat apa? Pembebasan dari perbudakan. Saudara, contoh istirahat yang kontekstual pada zaman bangsa Israel ialah beribadah. Namun pada masa sekarang, makna hari Sabat ini tidak berfokus pada beribadah, melainkan istirahat, yaitu waktu. Allah ingin agar bangsa Israel itu dapat mengerti bahwa hidup ini tidak hanya untuk bekerja saja, namun mereka itu perlu untuk beristirahat. Beristirahat datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mereka harus menggunakan waktu mereka untuk hidup kudus, yaitu dengan beribadah dan tidak bekerja terus-menerus. Ibadah tidak hanya berbicara tentang diri sendiri, melainkan bersamaan, komunitas. Sabat atau yang kita kenal dengan hari Minggu, oleh orang-orang membawa setiap kita untuk bersekutu bersama-sama dan hidup kudus, yaitu mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Banyak di antara kita yang merasa bahwa pusat hidupnya ini adalah Tuhan. Loh, saya memprioritaskan Tuhan. Saya mengatakan hal itu. Tapi saudara, pada kenyataannya itu tidak. Kita yang hadir di tempat ini saja belum tentu memprioritaskan Tuhan. Contohnya ya saudara, ini hal kecil yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Kita mengambil waktu sejenak, saat teduh. Ketika kita malas-malasan untuk bangun dan datang kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita ini memprioritaskan Tuhan. Itu kita bukanlah seorang yang menunjukkan bahwa ini loh aku milik Tuhan, ini loh aku hidup bagi Tuhan. Kalau kita masih malas-malas, kalau kita masih salah untuk mengartikan saat teduh itu apa. Saudara, kita terlalu fokus pada apa yang ada di dunia. Bahkan pelayanan yang kita lakukan terkadang tidak diarahkan kepada apa yang menjadi kesenangan Tuhan, melainkan apa yang ada dalam kesenangan diri kita sendiri. Kita memikirkan apa yang orang-orang lihat untuk kita. Kita mengambil perkataan mereka, wah bagus ya pelayanannya, wah luar biasa, saya merasa terberkati. Kita merasa besar kepala setelah mendengarkan pujian-pujian itu. Atau mungkin kita justru melakukan pelayanan itu bukan untuk Tuhan, melainkan untuk cuan. Saudara, memprioritaskan Tuhan berarti kita menyangkal diri. Kadang kita ingin melakukan tindakan A, namun Tuhan mengatakan, ojo, kamu harus lakukan yang ini. Kita mau tindakan A, tapi Tuhan mengatakan tindakan B. Dan kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan penyangkalan diri. Nah, saudara, saya pernah mendengar gitu ya, cerita tentang seorang anak yang diperhadapkan dengan dua pilihan, di mana dia ini bingung antara mau masuk universitas kedokteran atau masuk teologi. Dari kecil ini ia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter gitu. Tapi ketika dia semakin dewasa,
Tuhan semakin memperjelas kemana ia harus pergi. Dan ternyata timbul dalam hatinya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk masuk dalam sekolah teologi. Ia sangat ingin masuk kedokteran, namun ia kembali mengingat akan panggilannya, di mana ia pun ingin supaya firman Tuhan itu diberitakan. Saudara, inilah yang dimaksudkan dengan penyangkalan diri, yaitu fokus hidupnya bukan lagi dirinya sendiri, melainkan Tuhan. Inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus. Inilah kehidupan yang harus kita lakukan. Dalam Keluaran 20 ayat 8-11 ini, kita melihat hidup kita sebagai tubuh Kristus, yaitu yang pertama, menyiapkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Siapkan waktu untuk Tuhan. Dan yang kedua yaitu kesadaran bahwa kita ini adalah milik Allah. Dan yang ketiga, mengetahui bahwa hidup ini bukan saja tentang bekerja, melainkan istirahat, yaitu beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.